kaum Yahudilah penyebab utama dari kekalahan Jerman. Kaum Yahudi ini adalah kaum terbelakang, kaum pencuri, kaum perampok, dan juga kaum rendahan. Dibakar hidup-hidup, dan bahkan gak jarang dari mereka digunakan untuk menjadi kelinci percobaan dari. Oke, ketemu lagi kita cuy. Gue Seroji di segmen History. Seperti biasa di segmen ini kita akan membahas tentang fenomena yang terjadi di alam semesta kita ini. Hari ini kita akan membahas tentang peristiwa besar yang terjadi pada masa Perang Dunia II, yaitu Holocaust. Holocaust ini adalah peristiwa genosida besar yang dialami oleh kaum Yahudi yang disutradarai oleh Adolf Hitler. Sebelum ke pembahasan, buat kalian yang baru bergabung ke channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Karena apa? Karena subscribe itu berpahala cuy ya. Oke, kita langsung ke pembahasannya dan saatnya serius. Du meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Nah, sebelum kita membahas tentang peristiwa Holocaust ini, lebih afdol lagi kalau kita tahu siapa dulu sutradaranya, yaitu Adolf Hitler. Adolf Hitler adalah seorang diktator asal Jerman yang juga merupakan pemimpin tertinggi Nazi. Adolf Hitler lahir pada tanggal 20 April 1889 di Austria dari pasangan Alois Hitler dan Clara Polzi. Ayah dari Hitler ini adalah seorang pegawai di bea cukai dengan gaji yang lumayan. Di sekolah, Hitler ini dikenal sebagai seorang siswa yang keras kepala. Bahkan, dia tidak mengikuti ulangan akhir semester pada saat dia SMA yang menyebabkan Hitler ini tidak mendapatkan ijazah SMA-nya. Jadi Hitler ini sebenarnya dituntut oleh ayahnya untuk mengikuti jejaknya untuk menjadi seorang PNS. Sama seperti orang tua pada umumnya aja ya, yang menyarankan anaknya untuk menjadi seorang PNS. Tapi Hitler ini nggak mau karena Hitler ini dulu punya cita-cita untuk menjadi seorang seniman yang hebat. Nah, setelah ayahnya meninggal, Hitler ini merasa terpuruk dan akhirnya Hitler ini memutuskan untuk mengejar cita-citanya untuk menjadi seniman, menjadi pelukis, dan mendaftarkan dirinya ke Akademi der Bildenden Kunsten Wien. Namun ditolak karena Hitler ini, seperti yang kita tahu tadi, dia nggak lulus SMA karena dia bahkan nggak ngikutin semester akhir di masa SMA-nya. Dan karena itu dia tidak mempunyai ijazah untuk mendaftarkan dirinya ke akademi tersebut. Jadi di sini Hitler ditolak. Hitler yang putus asa, akhirnya dia mengasingkan dirinya dan pergi ke kota Wina pada November 1998. Di kota ini banyak sekali propaganda yang menyebutkan bahwa kaum Yahudi ini adalah kaum terbelakang, kaum pencuri, kaum perampok, dan juga kaum rendahan. Nah, di sini Hitler yang pada saat itu di usia remaja, doktrin-doktrin dari kota ini akhirnya masuk ke dalam pikiran Hitler. Jadi pemikiran Hitler saat itu telah terdoktrin bahwa kaum Yahudi ini pantas untuk dihilangkan, yang pantas untuk dihabisi. Dan pada tahun 1910, kehidupan Hitler ini perlahan mulai naik kembali saat dia mendapatkan warisan dari tantenya yang cukup banyak. Setelah mendapatkan warisan itu, Hitler menggunakan uang warisan itu untuk pergi ke Munchen, Jerman pada Mei 1913. Di situ Hitler untuk mendapatkan penghasilan, dia menggunakan keahliannya untuk melukis dan menjual lukisan-lukisannya ke masyarakat setempat. Dan gak disangka-sangka ternyata lukisan-lukisan Hitler ini banyak sekali yang mengaguminya.
dan banyak sekali orang yang mengapresiasinya. Bahkan beberapa lukisan Hitler itu terjual dengan harga yang fantastis. Di sini Hitler mulai muncullah kecintaannya pada Jerman. Di sini Hitler merasa keberadaannya diapresiasi sangat tinggi oleh masyarakat Jerman pada saat itu. Sampai puncaknya Hitler ini bahkan saking cintanya pada Jerman, dia mendaftarkan dirinya untuk menjadi tentara pada Perang Dunia I yang saat itu sedang berkecamuk. Di sini Hitler bergabung dengan tentara Jerman dan ikut bergabung dalam peperangan yang saat itu adalah Perang Dunia I melawan Uni Soviet dan sekutunya. Tapi sayangnya Jerman pada Perang Dunia I ini mereka mengalami kekalahan. Setelah kekalahan yang dialami oleh Jerman ini, banyak propaganda yang menyebut Jerman ini sebenarnya kalah bukan karena musuh-musuhnya yang kuat, tapi karena adanya pengkhianatan. Propaganda ini menyebut bahwa yang menyebabkan Jerman kalah pada saat itu adalah dari kaum Yahudi. Jadi di zaman ini propaganda seperti ini sangat banyak sekali terjadi cuy ya, dan terbukti sangat efektif. Di sini Hitler makin membenci kaum Yahudi karena dia termakan propaganda yang disebarkan di Jerman bahwa penyebab kekalahan Jerman pada saat itu adalah adanya pengkhianatan dari kaum Yahudi. Pada tahun 1919, pasca kekalahan Jerman, jadi pemerintah Jerman ini mengumpulkan semua masyarakatnya untuk berkumpul, dan di situ mereka dibebaskan untuk menyampaikan opini-opininya, menyampaikan orasinya, dan menyampaikan pendapatnya. Disinilah Hitler mulai maju dan memberikan orasi pertamanya. Di orasi pertamanya ini Hitler menyebut bahwa Jerman sebenarnya mempunyai kekuatan yang sangat besar, namun mereka harus kalah dalam Perang Dunia I karena adanya pengkhianatan dari kaum Yahudi. Dan di sini banyak sekali masyarakat yang setuju dengan apa yang disampaikan oleh Hitler ini, yang menyebut bahwa kaum Yahudilah penyebab utama dari kekalahan Jerman. Di sini mulailah sebagian besar masyarakat Jerman sangat membenci kaum Yahudi. Singkat cerita, setelah Hitler pada orasi pertamanya mendapatkan banyak dukungan, mendapatkan banyak sorakan dari masyarakat Jerman, akhirnya Hitler mulai percaya diri dan mendirikan partainya sendiri. Hitler mulai membangun partainya sendiri dan dinamakan partai yang sekarang kita kenal dengan nama Nazi. Di sini Hitler mempunyai banyak pendukung, dan banyak juga dari pendukung-pendukung tersebut yang bahkan memberikan dukungan-dukungan seperti dukungan pendanaan, sampai ada yang memberikan dukungan persenjataan kepada Hitler selaku pemimpin partai. Di sini Hitler mulai membangun pasukan-pasukan dan mulai melatih pasukan-pasukan hingga pasukannya ini menjadi kuat ya. Jadi ini adalah pasukan partai yang dibuat dan dilatih oleh Hitler. Setelah merasa dia sudah kuat, akhirnya Hitler ini melakukan kudeta pada tahun 1923. Tapi sayangnya kudeta yang dilakukan oleh Hitler ini gagal total karena kurangnya persiapan, dan Hitler ini terlalu pede dapat menggulingkan kekuasaan dengan cara yang mudah. Jadi di sini Hitler didakwa dan dihukum penjara. Pada saat persidangan yang harusnya Hitler ini dihukum mati karena telah melakukan kudeta pada pemerintahan yang sah, Hitler ini melakukan orasinya dan meyakinkan hakim bahwa apa yang dilakukannya ini semata-mata ingin menjadikan Jerman itu menjadi negara adidaya kembali, menjadi negara yang kuat kembali. Yang akhirnya orasi Hitler pada saat sidang ini membuat hakim yang menyidang Hitler itu merasa terenyuh. Jadi Hitler yang harusnya mendapatkan hukuman mati ini hanya mendapatkan hukuman 5 tahun penjara. Tapi setelah keputusan bahwa Hitler telah dijatuhi hukuman 5 tahun penjara, Hitler ini hanya menjalani hukuman selama 9 bulan.
Tepatnya pada 1923, Hitler ini didakwa bebas. Setelah bebas, Hitler ini terus melakukan orasi-orasinya pada masyarakat yang tentunya dengan kekuatan partainya yaitu Nazi. Ini meyakinkan semua orang bahwa kalau nanti partainya terpilih untuk duduk di pemerintahan, dia berjanji akan mengembalikan masa kejayaan Jerman seperti dulu. Dan terbukti, partai Hitler ini mendapat banyak sekali dukungan dari masyarakat yang membuat partai Hitler ini dapat menempatkan banyak sekali anggotanya di pemerintahan. Singkatnya, di tahun 1933, Hitler ini diangkat menjadi Perdana Menteri. Dan pada orasi pertamanya saat dia menjadi Perdana Menteri, Hitler ini langsung mengatakan bahwa tidak ada partai satupun selain Nazi di Jerman. Dan Hitler menjadi pemimpin mutlak Jerman pada masa itu. Dengan kekuasaan yang dimilikinya, Hitler ini mulai menginvasi Eropa Timur, Uni Soviet, nyampe ke Polandia yang menyebabkan pecahnya Perang Dunia II. Akibat invasi yang dilakukan oleh Jerman yang diketuai oleh Hitler, ini menewaskan sedikitnya 60 juta orang. Nah, pada Perang Dunia Pertama disebutkan bahwa kekalahan Jerman pada Perang Dunia I saat itu disebabkan oleh pengkhianatan dari para kaum Yahudi. Di sini Hitler memanfaatkan hal itu di saat banyak sekali masyarakat Jerman yang mulai membenci kaum-kaum Yahudi. Hitler melakukan penyerangan, melakukan perampasan pada kaum Yahudi. Bahkan Hitler membuat aturan untuk warga Jerman tidak boleh menikahi kaum Yahudi. Di sini Hitler juga membentuk dan membangun kamp-kamp konsentrasi yang nantinya akan dilakukan untuk menghabisi semua kaum Yahudi. Yang kejadian ini dinamakan Holocaust, yaitu pembantaian kaum Yahudi. Kamp-kamp ini didirikan di daerah-daerah yang telah dikuasai oleh Jerman, termasuk di Polandia. Kaum Yahudi di sini dilakukan tidak manusiawi. Mereka digiring menuju kamp-kamp yang telah dibuat oleh Hitler yang mempunyai tembok-tembok yang tinggi dan bahkan ditutup menggunakan kawat berduri dengan keadaan yang sangat kumuh untuk menampung para kaum Yahudi. Kaum Yahudi di sini diseleksi, bahkan mereka mendapatkan tato masing-masing yang ditaruh di lengannya untuk menandai bahwa mereka adalah kaum Yahudi yang akan dibawa ke kamp konsentrasi yang telah dibuat oleh Nazi. Kaum Yahudi ini dikumpulkan dan diseleksi mana yang masih kuat dan mana yang sudah nggak kuat. Yang masih kuat dari kaum Yahudi ini akan digiring untuk melakukan kerja paksa di daerah-daerah yang sedang dibangun oleh Nazi. Dan dipilah juga mana anak-anak, orang cacat, perempuan, orang tua, itu nanti mereka akan digiring ke kamp konsentrasi untuk dilakukan eksekusi karena dianggap tidak berguna. Eksekusi dilakukan dengan menggunakan gas beracun, ada yang digantung, dibakar hidup-hidup, dan bahkan gak jarang dari mereka digunakan untuk menjadi kelinci percobaan dari kayak obat-obatan atau vaksin yang sedang diteliti. Jadi mereka ini ada yang sebagian langsung dieksekusi, ada juga sebagian digunakan untuk menjadi kelinci percobaan. Ada juga yang sengaja tidak diberi makan dan dibiarkan mati di kamp penampungan yang dibangun oleh Nazi ini, dan dilakukan juga penyiksaan-penyiksaan yang tidak manusiawi lainnya. Selain di camp yang dilakukan penyiksaan, di tempat kerja paksa juga dilakukan banyak sekali penyiksaan. Bahkan para kaum Yahudi yang dipekerjakan di tempat kerja paksa, mereka hanya diberi makan sepotong roti dan kadang sup basi yang udah nggak layak konsumsi. Banyak dari mereka yang mati saat melakukan pekerjaan paksa ini. Bahkan mereka yang di situ dianggap tidak berguna lagi atau sakit ataupun lemas, mereka akan langsung ditarik dan digiring menuju kamp konsentrasi untuk
dilanjutkan ke eksekusi. Jadi intinya cuy ya, kaum Yahudi di sini benar-benar akhirnya akan meninggal juga. Untuk mereka yang dibawa dikerja paksa, lama-kelamaan akan lelah dan mereka nggak kuat lagi. Di situ yang nggak kuat bisa mati langsung di tempat kerja paksanya ataupun bisa sakit. Ketika mereka sakit dan tidak bisa bekerja kembali, mereka akan langsung diseret ke kamp penampungan untuk dilakukan eksekusi. Total tidak kurang dari 6 juta orang Yahudi di sini tewas di tangan tentara Nazi. Sayangnya hal tidak diduga oleh Hitler bahwa di tahun 1945 Uni Soviet ini udah sukses untuk menaklukkan Berlin, dan saat itu Hitler dijadikan buronan oleh Uni Soviet dan sekutunya. Hitler yang mengetahui hal ini, dia nggak mau tertangkap cuy ya. Dan di sini dikabarkan bahwa Hitler mengakhiri hidupnya sendiri bersama istrinya dengan menengkuk sianida dan menembak dirinya sendiri. Tapi sampai sekarang pun tidak ada satu orang pun yang mengetahui jasad Hitler. Maka dari itu banyak sekali konspirasi yang mengatakan bahwa sebenarnya Hitler ini tidak mengakhiri hidupnya dan belum meninggal cuy ya. Banyak konspirasi yang mengatakan pada saat itu Hitler kabur entah di mana, karena tidak ada berita selain kematian Hitler, tapi tidak ada satupun foto ataupun video yang memperlihatkan jenazah Hitler sendiri. Nah ini sisipan cuy ya. Sebelumnya Hitler juga pernah menyatakan dalam pidatonya yang mungkin kalian juga udah pada tahu cuy ya, karena ini sangat famous perkataan Hitler ini. Hitler mengatakan pada pidatonya, "Saya musnahkan semua kaum Yahudi dan hanya menyisakan sedikit agar kalian tahu kenapa saya menghabisi para kaum Yahudi." Ucapan Hitler ini benar cuy ya. Kalau kita lihat konflik di Palestina ini, kaum Yahudi benar-benar membuat kekacauan yang sangat besar di tanah Palestina sekarang ini cuy. Nah oke, itu tadi ulasan tentang Holocaust yang disutradarai oleh pemimpin terkuat Nazi yaitu Hitler. Jadi sebenarnya untuk bahasan Holocaust ini nyerempet ke peristiwa Perang Dunia 1 dan juga Perang Dunia 2 cuy ya. Memang kalau kita bahas tentang Perang Dunia 1 ataupun Perang Dunia 2 nggak sesimpel ini cuy ya. Banyak sekali kejadian-kejadian yang emang nggak kita masukkan karena di sini kita fokus untuk membahas peristiwa Holocaust dan Hitler sendiri. Jadi kalau misal kalian setuju, nanti kita akan membahas sejarah Perang Dunia 1 sampai Perang Dunia 2. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kita kali ini. Dan buat kalian yang tadi di awal video belum sempat untuk tekan tombol subscribe, bisa nih sekarang untuk tekan tombol subscribe-nya tuh ya, untuk mendapatkan informasi-informasi menarik dan juga kita bisa diskusi bareng di channel ini. Dan kalau ada sesuatu yang salah dalam gua menyampaikan informasi ataupun ada sesuatu yang kurang dengan apa yang gua sampaikan, kalian bisa komen di bawah untuk menambahkan atau mengoreksinya aja ya. Oke, segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. All in your head, 'cause it's